Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu GSJA Jem Yun Long. Hari ini tidak terlalu dingin, rada panas kalau di Makau, nggak tahu dengan di Hong Kong. Tapi kami ada di dalam rumah, dan di dalam rumah tetap humid ya, atau lembab, jadi sedikit masih dingin. Makanya kalau lihat saya pakai jaket ini, jangan kaget saudara-saudara, karena saya tahu depan panas ya. Tapi kita bersyukur karena kehangatan kasih Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Pengampunannya terus berlimpah dan hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Untuk itu langsung saja kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, bimbingan dari Dia di dalam kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh rasakan kasih-Mu di hari Minggu ini Tuhan, kasih yang Kau perbaharui hari demi hari Tuhan. Dan kami berdoa sekali lagi Engkau berbicara Tuhan di dalam ibadah minggu kami hari ini Tuhan, kepada setiap kami Tuhan, baik yang bisa hadir, baik yang harus mendengarkan lewat online oleh karena situasi dan kondisi di Hong Kong yang saat ini sedang menjadi buruk sedikit. Tapi kami berdoa Engkau yang pegang kendali, Engkau pulihkan Hong Kong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau pulihkan seluruh dunia Tuhan, bangsa negara kami juga Tuhan, dan dimanapun kami berada semuanya Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan agar kami boleh mengerti lebih lagi tentang kasih dan pengampunan dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang harus mencerminkan kasih dan pengampunan dari Engkau juga kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja buka firman Tuhan untuk hari ini. Kita buka dari kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Hari ini kita akan membahas tentang pengampunan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara mengenai pengampunan. 3 hal mengenai pengampunan ya. Jadi kita baca dulu dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Kalau saudara sudah dapatkan Efesus 4 ayat 32, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dimanapun Anda berada, baik itu di rumah ataupun di gereja Holy Light ya. Kita akan bacakan secara bersama-sama saudara-saudara. Pengampunan, 3 hal mengenai pengampunan yang kita akan pelajari hari ini. Sebelumnya kita baca dulu Efesus 4 ayat 32. Semuanya sudah siap? Kita baca bersama 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih Tuhan. Dan kami tahu hari ini kami akan diingatkan bahwa kami pun seharusnya dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Untuk itu ajar kami Tuhan belajar mengenai pengampunan dari Engkau Tuhan di ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, yang melayani kami di siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan, amin, puji Tuhan. Baik, saya bacakan sekali lagi sebelum kita lanjutkan ya. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan mengajak saya dan saudara untuk mengampuni. Mengampuni dengan standar apa? Dengan standar Tuhan. Karena kita adalah pengikut Kristus, maka kita hendaklah mengampuni dengan standar Kristus ya. Untuk itu kita akan pelajari pengampunan yang Tuhan mau kita miliki ini ya. Dan hari ini saya akan sharingkan 3 hal mengenai pengampunan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan ke kanan kiri 3 hal. Oke. Yang pertama, pengampunan adalah tentang Tuhan ya. It's all about God ya. Pengampunan itu tentang Tuhan sendiri, saudara-saudara. Yang kedua, pengampunan tentang kita. It's also about us ya. Pengampunan tentang kita ya, pribadi lepas pribadi ya. Dan yang ketiga, pengampunan itu adalah tentang keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan.
Oke, saya ulangi sekali lagi sebelum kita bahas satu persatu ya dari ketiga poin ini. Pengampunan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengampunan adalah tentang Tuhan, pengampunan adalah tentang kita sendiri, dan pengampunan adalah tentang keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, yang pertama saudara-saudara, pengampunan ya sesuai dengan firman Tuhan adalah tentang Tuhan. Biasanya kita kalau berbicara pengampunan, kita mengarahnya tentang diri kita sendiri. Tidak salah. Tadi poin yang kedua, pengampunan tentang kita, ya. Selalu saya tekankan pengampunan itu tidak berbicara tentang orang lain, ya, tapi berbicara tentang diri kita sendiri. Karena apa? Ya, kalau kita nggak mau mengampuni orang, yang ngedongkol itu hati kita. Orang mungkin nggak terlalu tahu, nggak sadar kita sedang kesal sama dia, ya. Tapi ternyata firman Tuhan mengingatkan sebelum pengampunan berbicara tentang kita, pengampunan itu berbicara tentang Tuhan dulu. Jadi nggak ada hubungannya apakah kita sudah mampu mengampuni, apakah kita masih marah, masih kesel, apakah kita sudah lupa lah, udah lewat kok, ya. Apakah kita sudah siap mengampuni, atau kita belum siap mengampuni, tidak ada hubungannya untuk poin yang pertama ini. Karena sebelum pengampunan berbicara tentang diri saya dan saudara, pengampunan itu berbicara tentang Tuhan sendiri, ya. Kenapa? Karena pengampunan adalah sifat alami Tuhan. Katakan sifat alami Tuhan, ya. Pengampunan adalah salah satu sifat alami yang dimiliki oleh Tuhan saya dan saudara. Itulah sebabnya sebelum pengampunan berbicara tentang saya dan saudara untuk mengampuni orang, pengampunan itu berbicara tentang Tuhan. Tuhan saya dan saudara suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5 berbicara, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jadi saudara, kalau sifat alami Tuhan itu suka mengampuni, ya, maka kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita tunduk dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan tersebut. Tuhan suka mengampuni dan Dia mau saya dan saudara untuk mengampuni satu dengan yang lainnya. Dan itu yang dikatakan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, jadi pada saat kita berbicara pengampunan tentang Tuhan, yaitu sebuah sifat alami Tuhan, Tuhan bukan saja ingin mengingatkan bahwa Dia penuh dengan pengampunan. Artinya kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bahwa karena Tuhan dengan sifat alaminya suka mengampuni saya dan saudara, bahkan telah mengampuni saya dan saudara, maka dikatakan Kolose 3:13 ini, saya dan saudara harus mengampuni orang lain, suka atau tidak suka. Nah, tadi kan saya katakan poin yang kedua itu tentang kita baru, ya. Tidak salah. Tetapi yang pertama Tuhan mau saya lakukan adalah suka atau tidak suka, saudara siap atau tidak siap, saudara masih marah atau sudah tidak marah, saudara harus mampu mengampuni saat Tuhan mau saudara untuk mengampuni, ya. Jadi, saudara, inilah sebabnya pengampunan berbicara tentang Tuhan, yaitu saat kita mengampuni bukan cuma tentang diri kita. Ya, saya selalu bilang, kan enak kalau udah mengampuni kita legowo, rasanya lepas gitu daripada kita marah-marah, ngedongkol dan segala macam. Ya, sebelum kita sampai di posisi itu bahkan, saudara, Tuhan mau saya dan saudara mampu mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saudara. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pengampunan ini menunjukkan sebuah ketundukan kepada Tuhan saya dan saudara. Dan Tuhan suka melihat saya dan saudara tunduk kepada perintah-perintahnya, dan salah satunya adalah mengampuni. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi saudara, Tuhan memiliki sifat alami yaitu pengampunan salah satunya, ya. Dan itu menunjukkan di dalam Mazmur 86 ayat 5 bahwa Dia suka mengampuni dan Dia mau kita mengampuni juga satu dengan yang lainnya. Amin, saudara-saudara. Haleluya, ya. Jadi pertama, pengampunan adalah tentang Tuhan, ya. Saudara, jangan nunggu sampai saudara untuk saya sudah siap mengampuni baru mengampuni. Tidak, ya. Saudara, ya, kalau saudara perlu waktu silahkan. Firman Tuhan katakan kalau marah, ya, jangan sampai matahari terbenam. Yaitu bukan berbicara saudara marah pagi ini lalu nanti sore sudah harus mengampuni. Tuhan mengerti kita ini manusia dan penuh dengan keterbatasan, dan itu adalah poin kita yang ketiga nanti. Tuhan sangat mengerti, ya. Tetapi juga jangan kita jadikan patokan bahwa saya baru mau mengampuni kalau saya sudah tidak marah lagi.
Ya, saudara masih marah sekarang, oke, ya ambil waktu. Tetapi saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa saudara harus mengampuni sebelum matahari terbenam. Jadi jangan nunggu saudara panasnya atau amarahnya atau sebelnya sudah terbenam. Bahkan sebelum terbenam, saudara sudah harusnya mengampuni orang tersebut, saudara-saudara. Walaupun mungkin saudara mengampuni hanya sedikit sebelum terbenam. Tapi saudara, perintah Tuhan mengatakan jangan sampai terbenam dulu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu forgive and forget. Maafkan dan lupakan. Tapi kenyataannya yang kita lakukan forget and forgive. Ya, yang kita lakukan, kita maunya lupakan dulu, baru kita maafkan. Bukan seperti itu. Bahkan firman Tuhan aja mencatat, jangan marah sampai matahari terbenam. Jadi artinya, sebelum detik matahari tersebut terbenam, mari kita sudah lepaskan pengampunan terlebih dahulu, saudara-saudara. Karena pada saat kita lakukan itu, kita artinya tunduk, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, memang Tuhan tidak marah, karena Tuhan tahu keterbatasan saya dan saudara yang masih mau ngedongkol dan masih mau marah, ya. Kalaupun matahari keburu terbenam, yang penting kita lepaskan pengampunan, Tuhan juga mengerti. Dan itu ada di poin yang kedua. Sebentar lagi kita akan bicarakannya. Tuhan juga mengerti memang, saudara-saudara, ya. Nggak apa-apa, yang penting kamu ampuni, ya. Karena yang pada hakikatnya yang paling terpenting adalah kamu melepaskan pengampunan. Tetapi saudara, poin yang pertama ini sangat luar biasa sekali. Tuhan akan begitu sangat bangga terhadap saya dan saudara kalau kita mampu mengampuni sebelum saya dan saudara sudah nggak marah. Kalau mengampuni karena sudah nggak marah, normal. Semua orang bisa mengampuni saat sudah tidak marah lagi. Tapi yang susah kalau saudara harus mengampuni saat saudara masih marah, masih kesal, masih panas, masih mengingat-ingat apa yang dilakukan orang itu. Tapi saudara memilih untuk, saya mau mengampuni. Saudara bayangkan, itu yang Yesus lakukan loh. Yesus mengampuni di kayu salib saat orang-orang ini masih melakukan hal-hal yang bukan main, luar biasa. Ya menyebalkan, ya sangat mempermalukan Tuhan, ya, meludahi dan pokoknya aduh, nggak kebayang tuh yang dilakukan orang-orang tersebut di depan kayu salib Tuhan pada saat Tuhan disalibkan, saudara-saudara. Tapi ingat apa yang Yesus katakan saat itu. Di tengah-tengah saat dimana dia disakiti, ya, bahkan dia katakan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, karena saya dan saudara ini diciptakan serupa dengan Tuhan, maka sudah sepatutnya saya dan saudara juga mampu melakukannya. Yang percaya katakan amin. Dan itu membawa kita kepada poin yang kedua. Selain pengampunan adalah sifat alami Tuhan, benar, pengampunan adalah juga tentang saya dan saudara. Karena pengampunan juga harusnya menjadi sifat alami kita. Tadi sudah katakan, ya. Kalau Tuhan mampu lakukan itu, seharusnya saya dan saudara juga mampu lakukan itu. Karena firman Tuhan mencatat saya dan saudara diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan kita begitu mirip dengan Tuhan. Bahkan kita diberikan emosi, diberikan rasa ingin tahu, rasa marah, sedih, dan lain sebagainya. Kita tidak diciptakan seperti robot. Kita tidak diciptakan seperti tanam-tanaman, saudara-saudara. Bahkan kita diciptakan lebih bagus daripada binatang, karena binatang juga bisa merasakan marah dan sedih dan lain sebagainya. Tetapi saudara, kita memiliki akal budi sementara binatang tidak memilikinya, ya. Jadi saudara-saudara, kita begitu serupa dengan Allah, saya dan saudara. Yang membedakan hanya satu, kita bukan Tuhan, ya, tetapi kita begitu serupa dengan Dia. Jadi kalau itu merupakan sifat alami Allah, harusnya itu juga menjadi sifat alami kita. Kalau Tuhan mengampuni, maka kita pun harus mengampuni, saudara-saudara, ya. Dan mungkin kita tidak mampu sampai seperti Tuhan, ya, bagaimana pengampunannya begitu luar biasa dan berlimpah. Tetapi kita mampu. Artinya kalau ada kemauan, ada dorongan, pasti kita mampu dan percaya Tuhan akan menolong kita, ya. Yang penting kita mau lakukan dulu, ya. Kita mengerti bahwa ini adalah tentang kita, ini adalah sifat alami kita. Harusnya kita sama dengan Tuhan, bisa mengampuni, maka kita harus ampuni. Sekalipun itu berat, nah, Tuhan yang akan menolong saya dan saudara untuk mengampuni. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, jadi pengampunan poin yang kedua adalah tentang kita sendiri, ya. Karena itu juga merupakan sifat alami kita. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Pengampunan adalah untuk kebaikan saya dan saudara sendiri. Saya selalu katakan, tadi saya juga sudah ingatkan, saudara pilih mana? Saudara pilih simpan itu amarah, simpan itu kekecewaan, simpan itu kepahitan, simpan itu dendam, ya, dalam diri saudara tentang orang-orang tertentu, apa saudara lepaskan? Di mana saat saudara simpan,
itu seperti racun di dalam diri saudara, yang mana orang yang saudara benci aja belum tentu tahu. Dan kalaupun mereka tahu, mereka belum tentu peduli. Saudara mau benci mereka kah? Saudara mau mengampuni, belum mengampuni mereka apa? Gua nggak peduli, lu ngampunin gua apa kagak? Lah wong gua kagak rugi. Ya, yang rugi saya dan saudara sendiri saat kita tidak mau melepaskan pengampunan. Bukan orang tersebut, saudara-saudara. Yang rugi saya dan saudara sendiri. Kenapa? Karena, saudara, kita jadinya hidup nggak tenang. Setiap lihat tuh orang rasanya, nah, kan kita sudah pernah lalui. Kalau kita lagi kesal dengan orang tertentu, lihat muka, jangankan lihat muka, lihat fotonya di Facebook saja sudah sebel. Ya kan? Nah, tapi kalau saudara bisa lepaskan pengampunan, maka saudara itu adalah baik untuk saya dan saudara sendiri. Kenapa? Ya lihat fotonya, biar mau menyebalkan kayak apa juga, ya udah loh, lihat foto begitu aja. Ya toh, lihat orangnya, biarpun gayanya tengil kayak apakah, ya begitu aja. Karena saudara, ya saya sudah lepaskan pengampunan gitu ya. Sekali lagi, walaupun kalau kita sudah lepaskan pengampunan, saya selalu garis bawahi, hendaklah kita juga berhikmat. Jangan buka celah untuk orang menyakiti saya dan saudara lagi. Ya, tetapi firman Tuhan ya dan amin, tidak ada kompromi untuk melepaskan pengampunan. Kita tetap harus mengampuni. Bukan berarti kita harus tetap jadi teman baik, ya. Bukan tetap berarti kita harus menjadi sahabat dengan semua orang, termasuk dengan orang-orang yang sering atau suka menyakiti kita, ya. Kita nggak perlu jadi sahabat dengan orang. Ya, itu bukan suatu keharusan. Si ini harus jadi sahabat, sini harus jadi. No, sahabat itu boleh pilih-pilih, saudara-saudara. Tetapi kita harus tetap bersahabat. Artinya friendly kalau bahasa Inggris ya. Jadi ya jangan kalau ketemu cembetut-cembetutan sama, ya udah bersahabat aja pokoknya gitu ya. Jadi cembetut nggak masalah. Tapi seperti tadi sudah kita diingatkan, firman Tuhan katakan ada waktunya, ada periodenya. Jangan lama-lama saudara-saudara ya. Kalau sudah selesai ya. Walaupun saudara tidak jadi dekat lagi dengan orang, tidak masalah. Yang penting sudah jangan cembetut-cembetutan lah gitu ya. Jadi saudara harus melepaskan pengampunan saudara-saudara ya. Karena sekali lagi pengampunan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri ya. Nah, bukan cuman untuk kebaikan kita dalam hal kita jadi rasanya juga jadi lega gitu loh. Sudah tidak nyimpenin hal-hal yang pahit dalam diri kita. Tetapi ini juga menjadi kebaikan untuk saya dan saudara dalam hal hubungan baik antara sahabat dekat yang tentunya tidak lepas dari cekcok dan lain sebagainya ya. Apalagi mungkin hubungan kekeluargaan saudara-saudara ya. Kalau saudara bisa melepaskan pengampunan, ini menjadi sesuatu yang baik di dalam hubungan antara saudara dengan orang-orang yang saudara kasihi. Ya, kalau cekcok dengan orang yang tidak terlalu saudara kasihi mungkin nggak terlalu masalah ya. Ya, saya tidak berteman lagi, tidak berhubungan lagi, nggak masalah. Tapi bayangkan, cekcok itu kan nggak bisa diatur. Kadang-kadang dengan orang di satu keluarga, kadang-kadang dengan sahabat dekat ya. Nah, kalau saudara sangat terbiasa dengan melepaskan pengampunan, maka itu akan menjaga hubungan baik saudara. Amsal 17 ayat 9 berbicara, siapa menutupi pelanggaran, artinya mengampuni kesalahan apapun yang dilakukan orang, mengejar kasih. Tapi siapa yang membangkit perkara, maka menceraikan sahabat yang karib ya. Jadi saudara ingat ini ya. Kalau kita terbiasa dengan melepaskan pengampunan, maka saudara, kita akan memiliki lebih banyak hubungan yang baik. Oke? Nah, selain itu saudara-saudara, kenapa pengampunan itu adalah tentang kita sendiri? Karena pengampunan itu tadi saya katakan untuk kebaikan kita sendiri. Dan yang terakhir, itu merupakan kebaikan untuk kita sendiri. Karena itu merupakan ketentuan dari Tuhan. Pengampunan adalah ketentuan dari Tuhan agar saya dan saudara juga menerima pengampunan itu sendiri. Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lukas 6 ayat 37 ayat 37 maaf. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan jangan kamu menghukum, maka kamu tidak dihukum. Ampuni, kamu akan diampuni. Matius 6 ayat 15 berbicara, jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara, ini adalah sebuah ketentuan ya, adalah kebaikan untuk saya dan saudara sendiri. Kalau kita tidak mengampuni, jangan harap Bapa di surga mau mengampuni kesalahan saya dan saudara. Bahkan saudara, kita diingatkan di Markus 11 ayat 25, bukan saja sebelum masa pengampunan itu datang. Saudara, bahkan diingatkan di sini sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Sebelum kamu berhak buka mulutmu, minta pengampunan dalam doamu kepada saya. Tuhan mengingatkan di dalam kitab Markus ini bahwa pada saat kita berdiri berdoa, hendaklah sebelumnya saya dan saudara
mengampuni dulu orang yang bersalah kepada saya dan saudara. Jika kamu berdiri, Markus 11 ayat 25 berbicara, untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Pengampunan harga mati, saudara-saudara ya. Bukan cuma NKRI harga mati, pengampunan juga harga mati. Amin. Ya, sekali lagi kenapa? Yang pertama tadi saya ingatkan, pengampunan adalah berbicara tentang sifat alami Tuhan, itu adalah tentang Tuhan. Jadi pengampunan adalah bentuk dari ketundukan saya dan saudara kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Makanya itu harga mati. Dan yang kedua, ini juga tentang kita. Ya juga harga mati. Karena apa? Karena itu syarat ketentuan yang Tuhan sudah jadikan standar untuk kita menerima pengampunan dan masuk ke dalam surga. Ya, jadi saudara, sudah jelas ya poin yang pertama dan kedua. Nah, ada lagi poin yang ketiga, katakan kanan kiri poin yang terakhir. Pengampunan berbicara tentang keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan. Ya, kita penuh dengan keterbatasan. Kita penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan penuh dengan ketidakterbatasan dan penuh dengan kelebihan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daniel 9 ayat 9 berbicara, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Bayangkan, kita tuh memberontak kepada Tuhan, menyedihkan hati Tuhan, mengecewakan Dia lagi dan lagi. Tetapi Tuhan penuh dengan ketidakterbatasan di dalam kasih-Nya, dan Dia terus mengampuni saya dan saudara. Ya, Dia terus mengampuni saya dan saudara. Mazmur 103:12 berbicara, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bayangkan saudara-saudara, dari timur sampai ke barat, dijauhkan kita punya pelanggaran-pelanggaran. Ada lagu kan yang berbicara, saya lupa lagunya, saya tadi pas Turjini nyanyikan. Pokoknya di dalam lagu tersebut, sejauh timur dari barat, ya, kita punya dosa-dosa dilempar, ya, dibuang, saudara-saudara. Bayangkan, yang berdosa kita, yang buang dosa-dosa kita Tuhan. Dia mau jadi seperti tukang sampah, ngambilin sampah untuk buang-buangin sampah, supaya keadaan di sekeliling menjadi bersih, supaya hidup saya dan saudara menjadi bersih, saudara-saudara. Bayangkan begitu besar pengampunan Tuhan untuk saya dan saudara. Dia terus dan terus, ya. Bukan cuma tukang sampah kerja terus, keliling terus cari-cari sampah. Tuhan saya dan saudara juga terus keliling cari sampah-sampah, dosa-dosa di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anaknya, supaya memastikan ya pelanggaran-pelanggaran kita benar-benar dijauhkan dari timur, sejauh timur dari barat, saudara-saudara. Yesaya 43 ayat 25 berkata, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yang memberontak kita, tetapi Tuhan yang tidak mengingat-ingat. Bayangkan saudara-saudara, ya. Jadi pengampunan berbicara tentang ketidakterbatasan Tuhan, di mana Dia mampu untuk mengampuni dengan tidak terbatas, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya Tuhan juga mau saya dan saudara untuk mengampuni dengan tidak terbatas. Kenapa? Karena pengampunan berbicara juga tentang keterbatasan kita sebagai umat manusia. Benar, Tuhan mengampuni dengan tidak terbatas kepada saya dan saudara, karena Dia tahu saya dan saudara manusia, penuh dengan keterbatasan, penuh kekurangan. Hari ini mengecewakan Tuhan, diampuni. Besok mengecewakan lagi, diampuni. Bulan depan mengecewakan Tuhan lagi, diampuni, saudara-saudara. Jadi di sini, tolong ingatkan diri saya dan saudara, bukan saja saya dan saudara yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Orang-orang di sekeliling saya dan saudara juga penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kalau saudara seringkali bisa mengecewakan Tuhan, bukankah orang lain juga bisa mengecewakan saya dan saudara? Jadi kalau saudara tadi diingatkan, jangan menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Jangan pakai standar saudara kalau saudara tidak mau standar tersebut diberikan kepada saudara sendiri. Kalau saat orang-orang mengecewakan saudara-saudara, marah, tidak mau mengampuni, ini standar saudara, maka jangan marah kalau Tuhan pakai standar saudara dan tidak mengampuni saudara. Ya, saudara, ingat orang lain juga memiliki keterbatasan atau kekurangan. Jadi, ampuni. Katakan kanan kiri, ampuni. Nah, terakhir, berapa kali kita harus ampuni? Sekali lagi, poin yang ketiga, pengampunan berbicara tentang ketidakterbatasan Tuhan. Ya, Tuhan mengampuni dengan tidak terbatas. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata, kemudian datang Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, dan saya percaya di sini bukan berbicara tentang 7 kali kah, atau 70 kali 7 kali kah, atau di dalam
translation atau terjemahan yang baru di dalam bahasa Inggris, 70 kali 7 ini jadinya 77 kali dicatat di situ ya. 77 times ya. Jadi kadang-kadang ayat ini memang menjadi sebuah pertanyaan gitu ya. Jadi berapa kali? Tapi saya percaya ini menunjukkan justru kepada kenyataan bahwa Tuhan tidak mementingkan berapa kalinya, selama itu dilakukan berkali-kali. Tuhan tidak berbicara itu ada terbatas 7 kali, atau itu 77 kali, atau itu 70 kali 7. Tuhan berbicara bahwa pada saat kamu berbicara tentang pengampunan, ingat, pengampunan berbicara tentang ketidakterbatasan Tuhan dan keterbatasan manusia. Jadi saat engkau mengampuni orang, ingat bahwa orang-orang tersebut memang tidak terbatas, orang-orang tersebut penuh dengan keterbatasan, dan Tuhan dan dengan penuh ketidakterbatasannya sudah memberikan kepada saya dan saudara pengampunan tersebut. Maka kita berikan pengampunan yang sama kepada orang-orang lain. Orang lain penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, maka saudara, mari kita berikan pengampunan yang tidak terbatas kepada orang-orang ini. Sekali lagi, bukan dengan tidak berhikmat ya. Tentu saat kita mengampuni jangan buka celah lagi. Artinya di sini bukan berarti kita sudah saya tidak mau, saya harus, udah saya nggak mau, pokoknya saya benci dengan dia karena kalau nggak saya akan. Nah, saudara mengampuni, tetapi saudara ya jaga-jaga diri lah. Ya udah, kalau udah tahu saudara orang ini punya masalah, tendensi mengecewakan saudara, ya jaga diri, jaga hati dan lain sebagainya ya. Jadi saudara tidak membuka celah untuk orang menyakiti saudara lagi, sehingga saudara harus melalui proses yang sama lagi. Tapi kalaupun saudara harus melalui proses yang sama, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong saudara dan memampukan saudara. Kenapa? Sekali lagi, karena itu sifat alami Tuhan. Dan saudara tahu, yang pertama, saudara harus tunduk dengan ketentuan yang Tuhan berikan. Saudara harus ampuni, suka atau tidak suka, saudara harus ampuni. Dan kedua, itu juga merupakan sifat alami saya dan saudara, yang artinya kalau Tuhan dapat lakukan, saya dan saudara juga harusnya mampu lakukan dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dan kita semua tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan saya dan saudara sendiri, di mana itu juga merupakan ketentuan untuk saya dan saudara diampuni. Dan kita juga ingat dengan yang terakhir, bahwa pengampunan berbicara tentang ketidakterbatasan Tuhan dan keterbatasan saya dan saudara, termasuk orang-orang yang menyakiti saya dan saudara. Sebagai manusia penuh dengan kekurangan, sering mengecewakan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Allah dengan tidak terbatas mengampuni saya dan saudara, mari kita berikan pengampunan dengan tidak terbatas kepada orang-orang juga ya. Sekali lagi, pengampunan itu kan bukan berarti saudara harus jadi hopeng lagi ya. Kalau orang Cina bilang hopeng, nempel terus segala macam ya. Mengampuni artinya jadi bersahabat ya sudah. Kamu ya, karena kita setiap kali ketemu berantem mulu. Saya selalu bilang gini, kalau ketemu berantem terus, udah mendingan jangan ngumpul-ngumpul, karena tiap ngumpul berantem gitu loh. Jadi lebih baik sudah saling mengampuni dan pisah baik-baik ya. Kecuali suami istri, tidak ada kata pisah baik-baik. Amin ya. Jadi kalau suami istri itu pengampunan harus ada di dalam Tuhan, dan harus lebih legowo lagi, dan totalitas pengampunan. Amin. Haleluya. Oke saudara-saudara, pengampunan sekali lagi berbicara tentang Tuhan ya, itu adalah sifat alami Tuhan. Pengampunan berbicara tentang kita, itu sifat kita juga seharusnya, dan itu merupakan kebaikan untuk saya dan saudara. Dan pengampunan berbicara tentang keterbatasan kita dan ketidakterbatasan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tutup dalam doa sekarang. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau ingatkan kepada kami seberapa penting pengampunan untuk kami lakukan Tuhan. Karena itu merupakan bentuk daripada ketundukan kami kepada Engkau Tuhan. Terlepas dari suka atau tidak suka, pengampunan adalah tentang Engkau Tuhan. Jadi kami mau lakukan karena kami mau tunduk kepada Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, kami juga tahu pengampunan adalah tentang kami, yaitu selain itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, pengampunan juga merupakan kebaikan bagi kami. Kami juga menjadi lebih tenang pada saat kami melepaskan pengampunan, hubungan menjadi lebih baik dengan orang-orang yang kami kasihi, dan terlebih dari itu Tuhan, kami juga memegang kunci untuk menerima pengampunan sendiri saat kami mau mengampuni orang lain. Dan Tuhan, kami bersyukur juga diingatkan bahwa pengampunan berbicara tentang ketidakterbatasan kasih-Mu Tuhan di dalam menghadapi keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan. Seberapapun kami bersalah, Engkau terus mengampuni kami Tuhan. Dan untuk itu biarlah ini juga menjadi peringatan kepada kami bahwa orang-orang di sekeliling kami pun juga merupakan orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Dan hendaklah kami juga berikan pengampunan yang tidak terbatas kepada orang-orang yang mengecewakan kami. Namun di atas semua itu kami butuh pertolongan Engkau Tuhan, karena
mudah untuk kami berbicara Tuhan, mudah untuk kami mengerti dan menerima dan bahkan berjanji, tetapi lebih susah untuk melakukannya. Namun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan pengampunan tersebut, dan Engkau Allah Immanuel beserta dengan kami. Roh Kudus ada di dalam diri kami, maka melalui karya daripada kuasa Roh Kudus tersebut kami tahu kami akan dimampukan untuk mengampuni orang-orang yang telah menyedihkan dan mengecewakan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengambil keputusan Tuhan untuk mengampuni orang-orang ini. Kalau saudara di antara saudara ada yang masih belum mengampuni siapapun orang yang telah mengecewakan saudara, ini waktunya saudara. Dengan singkat saja, saudara ya taruh tangan saudara di hati saudara dan katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau selama ini saya begitu mendendam, kecewa, penuh dengan kepahitan. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kami. Bukan saja itu, di saat bersamaan pengampunan kami lepaskan, kami percaya kami pun dilepaskan dari belenggu, kepahitan, kekecewaan, dan hal-hal negatif lain yang datang saat kami tidak mau mengampuni Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengampuni. Di dalam nama Yesus, kami telah dipulihkan oleh karena kami melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berkati bahkan Tuhan orang-orang ini Tuhan yang menyakiti kami, dan biarlah kiranya Engkau tolong mereka Tuhan, supaya mereka pun boleh menerima pengampunan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga berdoa untuk menutup. Kita punya sesi kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh berbicara kepada setiap kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di dalam ibadah kami hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, dibangun oleh karenanya. Sekali lagi kami berdoa, biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya kami boleh semakin tumbuh oleh karena kebenaran firman-Mu, terkhusus terkait hal pengampunan ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami sudah berdoa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kami. Tapi kami tahu Tuhan, di dalam jalan kehidupan kami mungkin kami akan cekcok lagi atau ketemu masalah lagi dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan terus tolong kami untuk dapat melepaskan pengampunan Tuhan. Bukan saja 70 kali 7 kali, tetapi lebih daripada itu bahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.